Halo, perkenalkan nama saya Nadine Manurung dengan NIM 42432110011. Nah, jadi dengan adanya video ini, saya ingin menjelaskan materi mengenai pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi, yang dimana pada materi ini yaitu bab 1 mengenai pengantar pendidikan Pancasila. Nah, jadi untuk yang pertama yaitu pendahuluan dari pengantar pendidikan Pancasila, yaitu Pancasila merupakan dasar ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dalam konteks pendidikan tinggi, Pancasila itu memiliki posisi yang sangat penting, di mana sebagai mata kuliah wajib nasional yang berfungsi untuk pembentukan karakter, kepribadian, serta integritas mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa. Nah, di mana di tengah era globalisasi yang ditandai oleh derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, nilai-nilai Pancasila digunakan untuk menghadapi tantangan serius berupa kemerosotan moral, krisis identitas nasional, dan melemahnya rasa kebangsaan di kalangan generasi muda seperti mahasiswa. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila di perguruan tinggi memiliki peranan penting di mana tidak hanya sebagai sarana pelajaran ideologi tetapi juga sebagai proses internalisasi nilai-nilai luhur bangsa agar mahasiswa mampu berpikir kritis, bertindak etis, serta berperilaku sesuai dengan prinsip kemanusiaan, keadilan, dan persatuan. Nah, melalui pemahaman mendalam terhadap Pancasila, mahasiswa diharapkan mampu menjadi insan akademik yang memiliki kecerdasan intelektual sekaligus moralitas kebangsaan. Nah, selanjutnya itu masuk kepada konsep dasar pendidikan Pancasila. Yang pertama, apa sih itu Pancasila? Nah, pendidikan Pancasila adalah proses pembelajaran nilai-nilai dasar Pancasila untuk membentuk sikap, pemikiran, dan perilaku mahasiswa sesuai kepribadian bangsa, di mana fokus utamanya itu integrasi aspek pengetahuan, sikap, dan tindakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasarnya itu menanamkan nilai ideologis dan karakter kebangsaan yang sejalan dengan cita-cita nasional. Dan selanjutnya kita masuk kepada tujuan pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi. Di mana yang pertama mengembangkan kesadaran berbangsa dan bernegara berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, yaitu di mana berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang dipelajari uh, untuk perguruan tinggi, di mana sebagai mahasiswa dapat mengembangkan kesadaran dalam berbangsa dan bernegara, yaitu melalui kita sadar akan isu-isu tentang berbangsa dan bernegara. Lalu yang kedua, membentuk karakter mahasiswa yang beretika, demokratis, dan bertanggung jawab. Nah, jadi dengan mempelajari Pancasila, lewat nilai-nilai Pancasila, moral-moral pada Pancasila tersebut, kita sebagai mahasiswa mampu terbentuk karakter yang beretika, demokratis, dan bertanggung jawab. Lalu yang ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir kritis terhadap persoalan kebangsaan dan kemanusiaan. Di mana dengan belajar Pancasila di perguruan tinggi sebagai mahasiswa mampu meningkatkan uh, berpikir kritis terhadap persoalan kebangsaan dan kemanusiaan, di mana kita diajak untuk sadar akan isu-isu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu yang keempat, menumbuhkan semangat kebinekaan, gotong royong, dan keadilan sosial. Lalu yang terakhir, menjadikan mahasiswa sebagai agen perubahan berlandaskan Pancasila, nilai-nilai Pancasila. Nah, dengan belajar pendidikan Pancasila, mahasiswa dituntut untuk sebagai agen perubahan, di mana agen perubahan yang berlandaskan daripada nilai-nilai Pancasila. Nah, lalu selanjutnya apa sih urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi? Jadi yang pertama menjadi benteng ideologi bangsa di tengah arus globalisasi. Nah, di tengah arus globalisasi yang kian berkembang dan maraknya kemerosotan moral, jadi Pancasila menjadi benteng ideologi bangsa agar uh, kita sebagai mahasiswa itu mampu tetap memiliki identitas nasional. Lalu yang kedua menumbuhkan kesadaran moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Yang ketiga meningkatkan semangat nasionalisme dan identitas kebangsaan. Dan dengan belajar pendidikan Pancasila,
kita akan terus tahu dan semakin meningkatkan semangat nasionalisme, di mana kita mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, dan juga dengan pendidikan Pancasila kita tahu identitas kebangsaan kita. Lalu yang terakhir mengarahkan penggunaan ilmu dan teknologi untuk kemaslahatan. Lalu selanjutnya masuk kepada sumber historis pendidikan Pancasila. Nah, sumber historis pendidikan Pancasila itu berakar dari perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam mencari jati diri dan dasar negara. Nilai-nilai Pancasila sesungguhnya telah hidup dalam budaya bangsa jauh sebelum kemerdekaan. Sebagaimana terlihat pada sistem sosial kerajaan-kerajaan Nusantara yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, gotong royong, dan musyawarah. Nah, dalam masa pergerakan nasional, nilai-nilai tersebut semakin disadari sebagai identitas bangsa yang membedakan Indonesia dari penjajah. Nah, puncak historis ini terjadi pada sidang BPUPKI pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 yang melahirkan gagasan Pancasila dari tokoh-tokoh ada Soekarno, Muhammad Yamin, dan juga Supomo. Setelah melalui proses kompromi dan perumusan ulang, Pancasila disahkan pada 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara dalam pembukaan UUD 1945. Sejak saat itu, pendidikan Pancasila mulai dilembagakan dalam sistem pendidikan nasional untuk menanamkan nilai-nilai karakter daripada Pancasila. Lalu selanjutnya sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Sumber sosiologis pendidikan Pancasila bersumber dari realitas sosial dan budaya bangsa Indonesia yang majemuk. Pancasila lahir dari nilai-nilai kehidupan masyarakat yang mengutamakan keseimbangan antara individu dan kelompok, serta antara hak-hak dan kewajiban. Sikap gotong royong, toleransi antar umat beragama, musyawarah untuk mufakat, dan rasa keadilan sosial merupakan nilai-nilai asli bangsa Indonesia yang hidup dalam berbagai komunitas adat dan suku. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila memiliki fungsi penting dalam memperkuat kohesi sosial di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Di lingkungan perguruan tinggi, hal ini berarti menanamkan sikap saling menghargai, menghormati perbedaan, dan menghindari perilaku diskriminatif. Dengan demikian, sumber sosiologis Pancasila menunjukkan bahwa nilai-nilai ideologis bangsa lahir daripada pengalaman-pengalaman identitas nasional. Lalu selanjutnya masuk kepada sumber politis pendidikan Pancasila. Sumber politis pendidikan Pancasila berasal dari ketetapan hukum dan kebijakan negara yang menegaskan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Hal ini tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia didirikan atas dasar nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Selain itu pada TAP MPR Nomor 18, MPR 1998 mempertegas bahwa Pancasila menjadi satu-satunya dasar negara yang tidak dapat digantikan oleh ideologi lain. Dalam konteks pendidikan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah wajib nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab politik dan moral untuk memastikan mahasiswa tidak hanya memiliki kemampuan intelektual, tetapi juga berwawasan kebangsaan dan bernegara. Nah, adapun secara singkat di dalam tabel dinamika pendidikan Pancasila, yaitu pada periode Orde Lama, karakteristik utamanya itu menumbuhkan semangat nasionalisme dan kesadaran identitas bangsa. Lalu Orde Baru bersikap indoktrinatif dengan pendekatan formalistik melalui PMP dan P4. Lalu pada periode reformasi mengedepankan kebebasan berpikir, nilai demokrasi, dan hak asasi manusia. Lalu pada masa sekarang ditekankan pada penguatan karakter, literasi ideologis, dan etika digital di kalangan mahasiswa. Nah, selanjutnya ada juga tantangan pendidikan Pancasila. Di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, pendidikan Pancasila menghadapi berbagai tantangan yang serius yang dapat mengikis pemahaman dan pengalaman nilai-nilainya di kalangan generasi muda. Nah, tantangan ini muncul dari faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertindak masyarakat, terutama mahasiswa sebagai agen perubahan.
yaitu yang pertama meningkatnya paham radikalisme, intoleransi, dan disinformasi ideologis di ruang publik. Yang kedua, pengaruh globalisasi dan budaya digital yang menumbuhkan sikap individualistik dan materialistik. Yang ketiga, krisis moral dan melemahnya keteladanan di lingkungan sosial maupun politik. Yang keempat, rendahnya minat mahasiswa terhadap nilai-nilai kebangsaan. Lalu selanjutnya ada esensi pendidikan Pancasila. Nah, esensi pendidikan Pancasila terletak pada pembentukan kepribadian dan karakter bangsa yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Pendidikan ini bukan sekedar pengajaran ideologi, tetapi proses internalisasi nilai moral, etika, dan kemanusiaan agar mahasiswa mampu berpikir dan bertindak sesuai dengan jati diri bangsa. Yaitu yang pertama menanamkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua mendorong mahasiswa menjadi warga yang kritis, etis, dan berkeadaban. Yang ketiga mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan moralitas kebangsaan, lalu menjadikan landasan dalam membangun kehidupan sosial, politik, dan ekonomi yang berkeadilan, lalu mengembangkan semangat gotong royong. Nah, lalu adapun urgensi pendidikan Pancasila di masa depan. Urgensi pendidikan Pancasila terasa dalam menghadapi era revolusi industri, perkembangan kecerdasan buatan, dan kompetisi global. Nilai-nilai Pancasila diperlukan sebagai kompas moral dan ideologis agar bangsa Indonesia tidak kehilangan arah di tengah kemajuan teknologi dan perubahan sosial. Yaitu yang pertama, pendidikan Pancasila menjadi pedoman moral bagi generasi muda dalam menggunakan ilmu dan teknologi secara bertanggung jawab. Yang kedua, menyimpan mahasiswa menjadi pemimpin masa depan yang berkarakter, berintegritas, dan berwawasan kebangsaan. Lalu yang ketiga, mencegah degradasi moral dan disorientasi nilai akibat arus globalisasi. Lalu yang selanjutnya menguatkan semangat nasionalisme menuju Indonesia Emas 2045. Lalu penutup yaitu sebagai ringkasan daripada materi ini yaitu pendidikan Pancasila di perguruan tinggi merupakan fondasi pembentukan karakter bangsa yang berlandaskan nilai moral, spiritual, dan kebangsaan. Melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila, mahasiswa diarahkan menjadi insan akademik yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga berintegritas dan memiliki tanggung jawab sosial. Dengan memahami dan mengamalkan Pancasila, generasi muda dapat menjadi pilar ideologis bangsa yang menjaga persatuan, keadilan, dan kemanusiaan di tengah dinamika sosial.